Assalamualaikum. Mendekati bulan Maulid ini tentu banyak di tempat-tempat di daerah-daerah orang-orang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan tentunya itu identik dengan pembuatan undangan, di mana bagi beberapa orang, banyak orang menganggap undangan itu hanyalah lembaran biasa. Namun perlu diketahui di dalam undangan itu ada nama agung, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tentu dengan lafal Arab atau dengan lafal bahasa Indonesia. Kemudian juga nama baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan tertulisnya dua nama agung ini tentunya tidak layak dan tidak pantas untuk ditempatkan di bawah atau di seberang tempat, sehingga mungkin bisa terkena dilangkahi atau diinjak dan semacamnya, atau sesuatu yang tidak pantas terhadap kertas yang tertuliskan nama Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang saya menemukan kertas-kertas yang tulisan isinya ada hadis, ada Al-Quran atau nama Allah, kemudian dijadikan bungkus daripada cabai, bawang, kacang dan semacamnya. Tentu itu sesuatu yang haram dan tidak boleh, bahkan itu bisa sampai pada kekafiran jika itu memang disengaja dengan penghinaan. Disebutkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj tentu, dan kitab-kitab lainnya sama, wal fi'lul mukaffiru ma ta'ammadahu istihza'an shalihan biddin. Perbuatan yang membuat kafir, yakni perkara yang disengaja menghina dengan jelas terhadap agama, au inadan lahu, atau menentang terhadap agama, au juhudan lahu, mengingkari kepada agama. Contohnya apa? Ka'ilqa'i mushafin biqaduratin, yaitu melempar Al-Quran mushaf ke tempat sampah. Itu adalah bentuk penghinaan yang jelas. Au nahwihi mimma fihi syai'un minal Qur'ani bal au ismun mu'azzamun au minal hadithi. Ataupun meskipun bukan Al-Quran, bisa saja sesuatu yang di dalamnya tertulis Al-Quran, misalkan kitab tafsir, atau kita menulis Al-Quran di suatu lembar kertas, membuangnya ke tempat sampah dengan kesadarannya, dengan niat menghina terhadap isinya, maka itu adalah suatu kekafiran. Jika tidak demikian, tidak ada niat menghina, maka itu tentu haram. Kemudian dalam kitab Tuhfatul Muhtaj disebutkan, wa baqiya ma waqa'a as-su'alu anhu. Ada pertanyaan semacam ini, wa huwa anna al-faqiha mathalan yadribu al-awlad alladhina yata'allamuna minhu bi alwahihim, hal dhalika kufrun am la? Apakah seseorang yang mengajar, mendidik anak-anak, kemudian dia menulis Al-Quran di bukunya, kemudian dengan barang itu dia memukul anak yang dididiknya, padahal di dalam barang itu ada tulisan Al-Quran, apakah itu termasuk kekafiran dengan tindakannya, perbuatannya memukulkan benda yang tertuliskan Al-Quran itu? Di sini disebutkan, wa in ramahum bil alwahi min bu'din fihi nadrun wal jawabu anhu anna dhahirah as-sadiyah lianna dhahirah min hadihi annahu la yuridu al-istighfafa bil Quran. Tentu hal itu tidaklah membuatnya kafir, karena yang dia lakukan bukan menghina terhadap isi Al-Quran atau terhadap Al-Quran yang ada di barang itu, akan tetapi itu adalah perbuatan untuk mendidik anaknya, anak didiknya, bukan untuk meremehkan Al-Quran. Akan tetapi na'am yambaghi hurmatuhu, seyogyanya itu adalah perkara haram li isy'arihi bi adami ta'lim, karena itu menunjukkan dia tidak mengagungkan terhadap Al-Quran yang ada di barang itu. Kama qaluhu fi ma law rawahah bil karrasati ala wajhihi, seperti halnya ketika orang mengipas-ngipaskan kertas atau buku yang di dalamnya tertulis Al-Quran atau hadis atau ilmu syariat, tidak boleh kita anggap itu tulisan biasa. Wajib kita hormati dan kita muliakan, kita agungkan. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang kita harus menghormati, memuliakan, mengagungkan benda-benda yang isinya terdapat nama-nama Allah, nama Rasulullah, atau hadis, atau Al-Quran, atau ilmu syariat lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.